الليل صامت والكثبان بحر. Semangat! Strategi militer Raja Talut yang bikin jenderal modern melongo. Bayangkan Anda adalah seorang jenderal yang mau membawa pasukan berperang melawan raksasa tak terkalahkan. Anda butuh banyak tentara, bukan? Tapi jenderal yang satu ini malah sengaja menyingkirkan 99% pasukannya tepat sebelum perang dimulai. Hanya gara-gara air minum. Terdengar bunuh diri? Tunggu sampai Anda tahu betapa jeniusnya psikologi militer di balik kegilaan ini. Hari ini, perusahaan raksasa pusing tujuh keliling mencari tim yang solid. HRD bikin psikotes berlembar-lembar, wawancara berlapis hanya untuk menyaring karyawan mental stroberi yang gampang menyerah di bawah tekanan. Tapi ribuan tahun yang lalu, sejarah Islam sudah punya resep extreme filtering, seleksi alam paling brutal namun elegan. Tidak perlu psikotes rumit, cukup sebuah sungai. Inilah kisah Raja Talut, sang panglima yang mengajarkan kita bahwa kuantitas raksasa tidak ada artinya jika isinya cuma beban. Kisah ini diabadikan dengan indah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah. Mari kita buka referensinya dari buku 317 kisah-kisah dalam Al-Quran, karya Haji Iding Ahmadin dan Dr. Ade Ahmad. Dulu, Bani Israel sedang hancur leburnya. Mereka dijajah oleh raja kejam bertubuh raksasa bernama Jalut atau Goliat. Mereka minta diutus seorang raja untuk memimpin pemberontakan. Tapi apa yang terjadi saat Allah menunjuk Talut? Bani Israel protes keras. Kenapa? Karena Talut bukan dari keluarga darah biru. Dia bukan bangsawan, tidak punya orang dalam, dan bukan crazy rich. Dia hanya pemuda biasa. Tapi Allah memilihnya berdasarkan meritokrasi murni, bastotan fil ilmi wal jism, keluasan ilmu dan ketangguhan fisik. Singkat cerita, Talut berangkat memimpin puluhan ribu pasukan. Di tengah padang pasir yang membakar kulit, dahaga menyiksa tenggorokan mereka. Tiba-tiba di depan mata ada sungai yang jernih. Logika komandan biasa pasti bilang, "Ayo pasukan, minum yang puas biar kuat tempur." Tapi Talut justru mengeluarkan perintah yang bikin syok. Ia berkata, "Allah akan menguji kalian dengan sungai ini. Siapa yang minum sampai puas, dia bukan pasukanku. Siapa yang tidak mencicipinya, atau hanya minum seciduk tangan untuk sekedar membasahi kerongkongan, dia pasukanku." Apa yang terjadi? Begitu melihat air, mayoritas pasukan gelap mata. Mereka terjun, minum rakus layaknya hewan kehausan. Hanya segelintir, sekitar 313 orang menurut riwayat, yang patuh dan cuma minum seciduk tangan. Perhatikan plot twistnya di sini. Mereka yang minum sampai perutnya kembung tiba-tiba merasa lemas, berat dan ketakutan saat melihat pasukan Jalut di seberang sana. Mereka berteriak, "Kami nggak sanggup lawan Jalut hari ini." Sebaliknya, 313 orang yang menahan nafsu tadi justru memiliki mata yang tajam dan mental baja. Ini bukan sekedar tes kehausan, kawan. Ini adalah simulasi psikologis kelas wahid. Talut sedang menyeleksi disiplin syahwat. Analogi modernnya begini. Kalau Anda tidak bisa mengontrol diri terhadap kenikmatan kecil yang ada di depan mata, seperti main gadget saat jam kerja, korupsi waktu, atau ngikutin hawa nafsu sesaat, bagaimana mungkin Anda bisa bertahan menghadapi krisis besar yang mengancam nyawa? Talut membuang parasit sebelum mereka menularkan ketakutan di medan perang. Dengan 313 skor tim yang lolos seleksi sungai inilah, mitos raksasa Jalut dihancurkan berkeping-keping oleh batu ketapel pemuda bernama Daud, yang kelak menjadi nabi. Sejarah Talut menampar kita dengan keras, berhenti membanggakan pengikut yang banyak, koneksi yang luas, atau tim yang besar jika isinya tidak berintegritas. Lebih baik berjalan dengan sedikit orang yang mentalnya sedalam samudra daripada bergerombol dengan ribuan orang yang mentalnya secetek genangan air. Ingin terus menajamkan nalar dan mental Anda lewat rahasia sejarah Islam lainnya? Subscribe Berguru Lagi, karena sejarah bukan cuma masa lalu. Ia adalah cetak biru untuk masa depan.